BUMDes waspada krisis ketahanan pangan. Halo Sobat Badami dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Badami TV, platform yang selalu menemani Anda dalam menggali potensi desa dan membangun ekonomi kerakyatan. Hari ini, kita akan membahas sebuah isu yang sangat krusial, bukan hanya untuk masa depan bangsa, tapi juga untuk setiap keluarga di desa. Krisis ketahanan pangan. Khususnya, kita akan bedah tuntas bagaimana peran vital badan usaha milik desa atau BUMDes harus bersiap dan bertindak sebagai garda terdepan, sebagai pahlawan lokal dalam menghadapi ancaman krisis ini. Tema kita hari ini, BUMDes waspada krisis ketahanan pangan. Mengapa BUMDes harus waspada? Mari kita mulai dengan fakta. Mengapa isu ketahanan pangan ini tiba-tiba menjadi sangat mendesak? Bukan lagi urusan kementerian di Jakarta, tapi urusan dapur kita di desa. Kita lihat, Sobat Badami, fenomena global, perubahan iklim yang ekstrim, El Nino, kekeringan berkepanjangan atau bahkan banjir bandang. Ini langsung menghantam lahan pertanian kita. Produksi padi, jagung, dan komoditas utama lain terancam. Geopolitik dan ekonomi, konflik global, kenaikan harga pupuk dan biaya logistik. Ini membuat harga input pertanian melambung. Petani kita kesulitan dan ujung-ujungnya harga di pasar pun ikut naik. Inflasi pangan mengancam daya beli masyarakat desa sendiri. Ketergantungan pasar luar. Banyak desa yang secara ironis adalah lumbung pangan, tapi warganya sendiri masih bergantung pada pasokan dari luar desa atau bahkan dari kota untuk kebutuhan sehari-hari. Beras didatangkan, sayur didatangkan. Ini adalah kerapuhan. Disinilah BUMDes harus melihat dirinya bukan hanya sebagai unit bisnis biasa. BUMDes harus menjadi operator pangan desa. Misi utama BUMDes saat ini bukan hanya profit, tapi stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi warganya. Waspada berarti kita tahu bahaya sudah di depan mata. Aksi nyata BUMDes, dari ladang ke meja makan. Lalu apa yang harus dilakukan BUMDes? Kita tidak mau hanya bicara ancaman, kita mau bicara solusi. Ada 3 pilar utama yang harus dijalankan BUMDes untuk memperkuat ketahanan pangan desa. Pilar pertama, integrasi hulu, produksi dan inovasi. BUMDes harus masuk ke ranah produksi, bukan sekedar penjualan. Pengelolaan lahan tidur. BUMDes bisa menyewa atau mengelola lahan kosong di desa. Kerjakan secara kolektif, terapkan teknologi pertanian yang minim air. Contohnya vertical farming atau hidroponik sederhana untuk sayuran bernilai tinggi. Koperasi alat dan mesin pertanian. BUMDes dapat menyediakan traktor, pompa air atau mesin pengering secara sewa. Ini mengurangi biaya petani dan memastikan proses produksi lebih efisien dan cepat, apalagi saat musim tanam serentak. BUMDes peternakan dan perikanan. Jangan fokus pada padi saja, kembangkan ayam petelur, lele, atau kambing. Ini adalah sumber protein yang cepat panen dan bisa jadi komoditas penyangga saat panen raya gagal. Pilar 2, penguatan hilir, pengolahan dan distribusi. Pangan yang diproduksi harus diolah dan didistribusikan secara mandiri oleh desa. Lumbung pangan desa, ini wajib. BUMDes harus memiliki gudang penyimpanan. Saat panen raya, beli hasil petani dengan harga wajar. Simpan, olah, dan jual kembali ke warga desa saat musim paceklik dengan harga yang stabil dan terjangkau. Ini adalah stabilisator harga yang real. Pengolahan produk. BUMDes bisa membuat unit pengolahan, misalnya singkong diolah jadi tepung mokaf, atau hasil pertanian diolah menjadi keripik, selai, atau bahkan pakan ternak. Ini meningkatkan nilai jual dan memperpanjang masa simpan. Pilar 3, kemitraan warga dan edukasi, ketahanan keluarga. Ketahanan pangan bermula dari dapur. Program Satu Rumah Satu Kebun. BUMDes bisa mengedukasi dan menyediakan bibit untuk pekarangan rumah tangga. Bibit cabai, tomat, atau sayuran. Ini menciptakan swasembada mikro di level keluarga. Edukasi gizi dan diversifikasi pangan. Ajak warga untuk tidak hanya bergantung pada beras. Promosikan pangan lokal seperti ubi, sagu, atau sorghum. Ini mengurangi beban pada komoditas tunggal dan lebih menyehatkan.
Sobat Badami, bayangkan BUMDes bukan lagi sekedar toko, tapi sebuah ekosistem pangan yang terintegrasi. Dari benih, tanam, panen, simpan, olah hingga dihidangkan di meja makan warga desa. Ini adalah kemandirian sejati. Studi kasus inspiratif dan tantangan. Untuk memantik semangat, mari kita lihat sedikit studi kasus. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, ada BUMDes yang berhasil menyulap lahan tandus menjadi kebun sorghum. Mereka tidak hanya panen bijinya tapi juga mengolahnya menjadi tepung, nasi, hingga kue. Hasilnya, desa tersebut kini memiliki sumber pangan alternatif yang tahan kekeringan dan pasar baru di tingkat kabupaten. Namun tentu ada tantangan. Tantangan pertama, modal dan SDM. Program pangan butuh modal besar dan sumber daya manusia yang mau kotor-kotoran di ladang. Solusinya, BUMDes harus berani ajukan skema pembiayaan khusus untuk pangan dan rekrut anak-anak muda desa yang punya passion di agribisnis. Tantangan kedua, politisasi pangan. Jangan sampai program pangan BUMDes ini dicampuri kepentingan politik lokal. Program ini harus murni untuk kepentingan warga, bukan alat kampanye. 3 tips cepat untuk BUMDes yang mau mulai. Fokus pada komoditas lokal. Jangan ikut-ikutan, cari tahu apa komoditas unggulan desa Anda yang paling tahan banting terhadap cuaca. Fokus pada itu. Bangun data pangan desa. BUMDes harus tahu persis berapa kebutuhan beras desa per bulan, berapa hasil panen rata-rata. Data adalah kunci perencanaan. Libatkan kelompok tani dan PKK, jangan kerja sendiri. Kelompok tani sebagai operator produksi, PKK sebagai operator edukasi gizi dan pengolahan. Sobat Badami, krisis ketahanan pangan bukan lagi ancaman di masa depan, tapi sudah menjadi tantangan hari ini. Masa depan perut kita ada di tangan kita sendiri, di tangan desa. BUMDes harus menjadi pahlawan pangan lokal. Jadikan lumbung pangan desa sebagai benteng. Jadikan hasil panen sebagai kekuatan tawar. Mulai dari pekarangan, masuk ke ladang hingga tuntas di meja makan. Ketika desa mandiri pangan, Indonesia mandiri. Itu dia diskusi kita hari ini. Semoga BUMDes di seluruh Indonesia terinspirasi untuk mengambil peran ini dengan serius. Terima kasih sudah menyimak. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan semangat Badami TV ini ke seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.